Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, admin kembali lagi akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting, yaitu seputar tentang kelulusan peserta seleksi guru P3K di tahun 2021. Nah, di sini banyak sekali pertanyaan di kolom komentar kemarin tentang menentukan jika seandainya ada seorang guru honorer atau dua orang guru honorer yang ternyata memiliki nilai akhir yang sama pada saat selesai tes seleksi guru P3K dan menghasilkan nilai yang sama. Nah, kira-kira bagaimana cara menentukan kelulusan peserta tersebut? Nah, di video kali ini teman-teman akhirnya terjawab tentang info resmi cara menentukan kelulusan peserta seleksi guru P3K jika nilai akhir sama. Jadi di sini ada peraturan resmi dari Menpan RB yang mengatur tentang bagaimana kira-kira cara menentukan kelulusan peserta seleksi guru P3K jika nilainya atau nilai akhirnya sama. Jadi peraturan ini terdapat di peraturan Menpan RB, tepatnya di pasal 30 teman-teman ya. Kalau bukan pasal 30, pasal 33. Nah, di sini kita langsung ke videonya saja tanpa basa-basi lagi. Di sini dijelaskan teman-teman ya, di pasal 30 di peraturan resmi dari Menpan RB itu, di pasal 30 ayat 1 itu dinyatakan bahwa pelamar pada seleksi kompetensi 1 dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dan berperingkat terbaik. Seperti itu teman-teman ya. Jadi memang di pasal 30 di peraturan baru dari Permen dari Menpan RB itu bahwa pelamar pada seleksi kompetensi pertama, artinya tes pertama ini itu dinyatakan lulus teman-teman ya jika memperoleh nilai atau memenuhi nilai ambang batas. Jadi ada semacam ambang batas teman-teman ya di sini. Nah, di sini yang saya tandai, jika teman-teman pada tes kompetensi pertama ini memenuhi ambang batas, maka secara otomatis teman-teman akan dinyatakan lulus kompetensi tes pertama, seperti itu, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 dan berperingkat terbaik. Nah, misalkan dalam satu sekolah itu teman-teman ada 3 guru honorer atau 3 peserta calon P3K, dan teman-teman pada saat itu mencapai nilai ambang batas minimum, mencapai nilai ambang batas atau passing grade untuk kompetensi ini, dan kemudian teman-teman berperingkat terbaik. Jika formasinya memang 1, maka secara otomatis teman-teman akan lulus menjadi guru P3K di tes kompetensi tes pertama. Seperti itu penjelasan dari pasal 30 di sini teman-teman ya, seperti itu. Nah, oke, kita coba lanjut ke video berikutnya, kira-kira bagaimana cara menentukan kelulusannya. Nah, di sini intinya teman-teman harapkan perhatikan kira-kira bagaimana istilahnya cara menentukan kelulusan peserta calon guru P3K jika memiliki nilai akhir yang sama. Maksudnya memiliki nilai akhir yang sama teman-teman, bahwa istilahnya ini ada nilai yang sama ya, ada nilai yang sama antara 2 peserta atau 3 peserta. Nah, seandainya terjadi seperti itu, nilai akhirnya sama, maka ada kriteria tertentu teman-teman untuk menentukan kelulusan dari peserta tersebut. Nah, kira-kira apa kriteria-kriteria tertentu untuk penentuan kelulusan akhir dari peserta guru P3K jika seandainya memiliki nilai akhir yang sama? Seperti itu teman-temannya. Nah, pertama, kriteria yang pertama adalah nilai kompetensi teknis yang paling tinggi. Jika ada 2 guru honorer yang ternyata memiliki nilai akhir yang sama, maka untuk kriteria penentuan kelulusan P3K-nya itu adalah melihat nilai kompetensi teknis yang paling tinggi. Seperti itu teman-teman ya, melihat nilai kompetensi teknis yang paling tinggi. Jadi siapa peserta yang paling tinggi nilai kompetensi teknisnya, maka itulah yang lulus P3K 2021 meskipun nilai akhirnya yang sama. Seperti itu. Namun di poin B dijelaskan jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf A masih sama. Nah, di sini teman-teman ya, dianggaplah bahwa ternyata
ternyata nilai kompetensi teknisnya ini masih sama juga, artinya nilai akhir sama, nilai kompetensinya sama, maka penentuan akhir kelulusan didasarkan pada nilai kumulatif ya, nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosial-kultural yang paling tinggi. Jadi jika seandainya penentuan nilai akhirnya itu ternyata nilai kompetensi teknisnya juga masih sama, maka penentuan kelulusan guru P3K itu berdasarkan peraturan ini adalah berdasarkan hasil nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural yang paling tinggi, maka itulah yang lulus menjadi guru P3K di tahun 2021. Seperti itu teman-teman ya. Namun di poin C kembali lagi dijelaskan teman-teman ya. Diperhatikan, disimak, jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf B masih sama. Nah, misalnya hasil kumulatif nilai manajerial dan nilai sosiokultural ternyata masih sama juga, maka di sini untuk opsi penentuan kelulusan akhir itu didasarkan pada nilai wawancara yang paling tinggi. Nah, siapa peserta yang paling tinggi nilai wawancaranya, maka dialah yang lulus menjadi guru ASN P3K. Meskipun nilai akhir kompetensi teknisnya dan nilai akhir manajerial dan sosiokulturalnya juga sama, tapi ternyata lebih tinggi di nilai wawancara, maka secara otomatis peserta itulah yang lolos menjadi guru P3K di tahun 2021. Seperti itu. Nah, namun apa yang terjadi jika ternyata nilai kompetensi teknis sudah masih sama, kemudian nilai kumulatif kompetensi manajerial dan sosiokultural juga sama, dan kriteria penentuan terakhir yaitu ternyata nilai wawancara dari kedua peserta itu juga sama, maka bagaimana kira-kira penentuan kelulusan akhirnya? Nah, di sini di poin D dijelaskan teman-temannya. Jadi opsi terakhir untuk penentuan nilai kelulusan jika ternyata nilai kompetensi teknis sampai nilai wawancara masih sama juga, maka di sini dijelaskan jika nilai di sini di poin D, jika nilai sebagaimana dimaksud di dalam huruf C, maksudnya jika ternyata nilai wawancara juga masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia yang paling tinggi. Nah, di sini jelas teman-teman ya. Di situ jelas bahwa istilahnya jika ternyata 3 kriteria penentuan nilai kelulusan masih sama juga, jika nilai akhir sama, maka secara otomatis penentuan nilai terakhir itu, penentuan kelulusan nilai akhir itu didasarkan pada usia yang paling tinggi. Jadi guru honorer yang usianya paling tinggi, maka secara otomatis itulah yang akan menjadi guru P3K meskipun nilai akhir sama, nilai kompetensi teknis sama, hasil kumulatif nilai manajerial dan sosiokultural juga sama, maka secara otomatis jika nilai wawancara juga masih sama, maka untuk penentuan kelulusan akhirnya itu didasarkan pada usia. Siapa yang berusia paling tua atau berusia paling tinggi, maka itulah yang akan menjadi guru P3K di tahun 2021. Seperti itu teman-teman ya. Jadi itu adalah 4 cara menentukan istilahnya kriteria kelulusan akhir jika nilai akhir sama untuk peserta guru P3K berdasarkan peraturan Menpan RB terbaru di tahun 2021, tepatnya di pasal 30. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba lanjut ke informasi berikutnya. Nah, di peraturan ini juga dijelaskan bahwa hasil seleksi kompetensi 1 dan wawancara menjadi tanggung jawab panitia seleksi dan disampaikan kepada ketua Panselnas secara daring. Jadi, teman-teman harus memahami juga bahwa untuk hasil seleksi kompetensi tes pertama dan wawancara itu menjadi tanggung jawabnya Panselnas teman-teman ya, itu menjadi tanggung jawab dari Panselnas sendiri. Jadi teman-teman harus pahami tentang bagaimana kira-kira siapa yang menjadi tanggung jawab tentang hasil seleksi kompetensi 1 dan wawancara. Menurut aturan ini itu menjadi tanggung jawab dari Panselnas, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi di informasi yang terakhir.
Nah, di sini untuk informasi yang terakhir teman-teman ya, berdasarkan hasil yang disampaikan oleh panitia penyelenggara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 3, BKN melakukan pengolahan hasil integrasi, nilai kompetensi tes pertama dan wawancara. Jadi betul-betul ya, betul-betul hasilnya di sini nanti teman-teman sangat preventif dan akurat ya. Karena kenapa? Yang akan langsung melakukan pengolahan hasil integrasi nilai antara nilai tes kompetensi pertama dan wawancara itu dilakukan langsung oleh pihak BKN. Luar biasa sekali. Jadi itu berdasarkan hasil yang disampaikan oleh panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 3, bahwa BKN melakukan pengolahan hasil integrasi nilai kompetensi 1 dan wawancara. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman video informasi saya pada hari ini. Semoga video ini bisa mencerahkan, bisa membantu teman-teman agar bisa lulus di seleksi guru P3K di tahun 2021. Nah, oke teman-teman, akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.